Ini adalah video pertama yang saya buat di YouTube untuk memenuhi tugas ulangan harian ekonomi. Silakan ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Mahabika Fitri dari kelas 12 IPA 5 absen 34. Di sini saya akan membahas mengenai profesi akuntan publik untuk memenuhi tugas ulangan harian ekonomi yang diajarkan oleh Ibu Ois Nurdiana, SPMB. Kali ini kita pindah background karena saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang akuntan publik. Nah, sebelum kita berbicara tentang profesi, ini kan termasuk profesi di bidang akuntansi ya. Tentu kita harus tahu dulu apa sih pengertian akuntansi itu. Nah, menurut ICBA, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, penghisaran, serta penyajian laporan atas transaksi keuangan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu akuntansi, tentu kita juga harus tahu nih bahwa ada profesi-profesi yang berhubungan dengan akuntansi dan nama profesinya adalah akuntan. Jadi akuntan itu ada berbagai macam ya profesinya. Yang pertama misalnya seperti akuntan ini, terus ada kayak akuntan internal dari perusahaan, ada akuntan pemerintah, dan ada akuntan pendidik atau bisa disebut juga itu dosen akuntansi ya atau guru. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pengertian dari akuntan publik sendiri. Kira-kira ada yang tahu gak pengertian dari akuntan publik? Nggak ada kan? Nah, ini saya akan jelaskan. Publik adalah akuntan yang memberikan jasa sebagai profesional dan juga telah mendapatkan izin praktik dari negara untuk menjadi seorang akuntan swasta yang bekerja secara independen. Jadi akuntan publik ini tidak terikat pada suatu instansi atau lembaga. Dia akan terikat ketika sudah ada perjanjian atau kesepakatan antara akuntan publik dan juga lembaga yang ingin mendapatkan atau ingin memperoleh jasa dari akuntan ini. Jadi seorang akuntan publik itu apa? Kita tulis dulu. Jadi secara keseluruhan, akuntan publik itu memiliki dua tugas yang saya ambil sendiri. Yang pertama ada menganalisis. Yang kedua adalah mengaudit. Jadi apa aja nih yang dianalisis dan diaudit oleh seorang akuntan publik? Nah, yang pertama adalah menganalisis laporan keuangan. Karena akuntan itu tugasnya kan secara umum adalah untuk menganalisis laporan keuangan. Jadi biasanya akuntan publik itu akan diminta oleh pihak swasta ataupun dari pihak pemerintah untuk menganalisis laporan keuangan agar sesuai dengan pencatatan yang dilakukan atau sesuai dengan transaksi yang ada. Kedua, atau mengaudit. Mengaudit ini adalah memeriksa kembali apakah dalam laporan keuangan ini ada ketidakwajaran ataupun hasilnya sesuai kayak gitu dan sebagainya. Jadi mengaudit ini juga sama ya, mengaudit laporan keuangan. Atau bisa juga mengaudit pajak. Jadi tergantung permintaannya apa gitu. Jadi ada yang kelupaan ya, atau mungkin saya kurang lengkap menjelaskan tentang tugas-tugas ini. Ini maksudnya menganalisis atau mengaudit laporan keuangan dari suatu perusahaan yang menggunakan jasanya akuntan publik ini. Jadi nggak sembarang laporan keuangan gitu. Dan apa ya? Harus ada transparansi dari perusahaan juga. Jadi biar akuntan publik ini dapat menyelesaikan tugasnya itu dengan baik. Kita lanjut nih ke tujuannya. Sebenarnya apa sih tujuannya akuntan publik ini menganalisis dan mengaudit laporan keuangan dan sebagainya ini? Jadi kita akan ke tujuan. Jadi tujuannya adalah agar tidak terjadi penyimpangan, manipulasi atau ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Jadi penyimpangan, manipulasi, atau juga apa tadi?
penyimpangan, manipulasi, dan juga ketidakwajaran. Jadi bukan hanya dari laporan keuangannya yang tidak wajar, tapi dari juga penggunaan sumber daya perusahaan itu bisa aja tidak wajar. Jadi tujuannya ini adalah untuk itu, mengetahui apakah ada yang menyimpang, terus juga tujuannya untuk memberikan pendapat nih atas sebuah kewajaran dari laporan keuangan. Jadi akuntan publik ini wajib untuk memberikan pendapat tentang laporan keuangan dari suatu perusahaan gitu. Nah, dalam menjalankan profesinya, tentu akuntan itu punya kode etik nih. Secara umum ya, kode etik akuntan itu sama, tapi kalau untuk akuntan publik itu ada 5 kode etik. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kehati-hatian dan kompetensi profesional, yang keempat ada kerahasiaan, dan yang kelima ada perilaku profesional. Jadi kita bahas terlebih dahulu dari integritas. Karena ini papannya lagi full, jadi kita hapus dulu ya. Jadi papannya udah bersih, kita akan tulis satu persatu kode etik akuntan publik itu apa aja. Pertama tadi ada integritas. Jadi akan saya jelaskan secara singkat. Jadi integritas seorang akuntan publik itu, akuntan publik harus punya kemampuan, harus punya kredibilitas, harus punya kapabilitas untuk memberikan standar atau untuk memberikan analisis atau untuk mengaudit dari laporan keuangan. Jadi kalau tidak punya integritas, tidak diakui gitu loh. Terus yang kedua ada objektivitas. Ini penting. Karena apa? Karena kalau akuntan publik itu tidak objektif, tentunya laporan keuangan yang sudah dianalisis atau dia audit itu nanti tidak akan sesuai dengan yang sebenarnya itu. Jadi harus berdasarkan atas laporan keuangan yang dia analisis. Jadi tidak boleh karena suatu perusahaan jadi harus memberikan pernyataan yang wajar. Yang ketiga ada kehati-hatian dan kompetensi profesional. Kehati-hatian dan kompetensi ya. Jadi dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan publik itu harus memiliki prinsip ini. Kenapa? Karena kalau salah sedikit aja itu akan berpengaruh terhadap hasil analisisnya atau hasil auditnya. Jadi emang seorang akuntan itu harus memiliki sikap yang teliti, yang berhati-hati agar tidak ada kesalahan dalam analisis dari laporan keuangan. Lalu seorang akuntan publik juga harus punya kompetensi, jadi dia harus punya dasar-dasarnya, dia harus tahu apa yang harus dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan. Keempat adalah kerahasiaan. Jadi dalam menjalankan tugasnya atau dalam memberikan laporan keuangan atau analisis laporan keuangan, akuntan publik itu harus menjaga atau merahasiakan, tidak memberitahukannya pada publik tentang laporan keuangan yang sudah dianalisis atau audit sesuai dengan perjanjian yang berlaku dengan perusahaan tersebut. Jadi misalnya hanya ada beberapa orang yang boleh tahu, misalnya tim audit dari si perusahaan itu sendiri. Jadi tidak sembarangan itu disebarluaskan ke publik karena mempunyai kode etik, yaitu kerahasiaan. Yang terakhir atau yang kelima adalah perilaku profesional. Jadi dalam bekerja ini, akuntan publik itu harus bersikap profesional, harus bersikap sesuai dengan kapasitasnya dia sebagai seorang akuntan publik. Jadi benar-benar tidak ada yang namanya, agar tidak ada yang namanya kesalahan ataupun ketidakhati-hatian seperti yang nomor 3 tadi. Jadi harus berperilaku profesional. Mengikuti nih apa aja kode etik dari akuntan publik. Sekarang kita akan mengikuti standar pelaporan akuntan publik itu apa sih? Nah, sebelum itu kita harus dulu karena namanya ada. Dalam melaporkan suatu laporan atas catatan keuangan, seorang akuntan publik memiliki 4 standar pelaporan. Yang pertama,
adalah sesuai dengan prinsip akuntansi. Jadi, seorang akuntan harus menyesuaikan dengan prinsip akuntansi, artinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di akuntansi. Di antaranya adalah harus memiliki kehati-hatian, kemudian harus profesional, harus bersifat objektif, dan juga independen. Yang kedua adalah informasi harus memadai. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan informasi harus memadai dalam standar laporan dari akuntan publik? Yang dimaksud adalah informasi memadai adalah informasi dari sebuah laporan itu. Jadi harus benar-benar mencakup semua transaksi yang ada di laporan akuntansi. Jika tidak ada salah satu laporan yang masuk, maka bisa saja laporan itu, analisis dari laporan itu akan salah. Jadi kita harus benar-benar mempunyai informasi yang memadai. Terus yang ketiga, adalah konsisten atau wajar. Kira-kira dalam suatu laporan itu, seorang akuntan publik itu harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistenan, jadi ketidakkonsistenan ini atau ketidakwajaran dari suatu laporan keuangan. Jadi kalau misalnya di dalam laporan keuangan itu tidak ada yang tidak wajar atau misalnya ada yang tidak sesuai, itu harus dilaporkan. Jadi seorang akuntan itu harus bersikap konsisten. Dan yang terakhir adalah pernyataan pendapat. Dalam mereview atau menganalisis laporan keuangan, akuntan harus memberikan pernyataan pendapat. Jadi, di sana dia akan memberikan opininya apakah laporan keuangan ini sudah benar ataupun ada kesalahan. Nah, kalau misalnya dia tidak memberikan pernyataan pendapat, maka harus diberikan alasan yang jelas. Kenapa kok akuntan publik ini tidak memberikan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang dia analisis atau tidak memberi? Kita akan membahas tentang peranan akuntan publik dalam suatu perusahaan. Jadi, akuntan publik itu berperan atau mempunyai peran penting. Yang pertama, untuk mengendalikan dan mengarahkan keefektifan dari sumber daya perusahaan. Jadi, mengarahkan. Apa tujuannya mengarahkan? Agar perusahaan itu tahu kira-kira sumber dayanya ini akan diberdayakan kemana, kemudian akan dikembangkan seperti apa. Jadi akuntan publik itu memberi saran atau bisa juga mengarahkan, lebih ke mengarahkan atau bahkan mengendalikan sumber daya di suatu perusahaan agar sesuai dengan job desk-nya. Yang kedua adalah selain mengarahkan, dia juga memberikan keputusan mengenai laporan keuangan. Jadi apakah laporan keuangan ini benar atau salah atau ada yang kurang? Nah, di situ perannya akuntan publik, yaitu memberikan keputusan. Peran dari akuntan publik adalah untuk memberikan laporan. Jadi sebenarnya peran ini yang menurut saya paling penting karena selama ini kan akuntan memang rata-rata berhubungannya dengan laporan-laporan. Jadi memberikan laporan atau memberikan pernyataan terhadap laporan, apakah laporan itu sudah sesuai atau tidak. Jadi ini secara keseluruhan ada 3 peran penting dari akuntan publik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelayanan apa yang diberikan oleh seorang akuntan. Jadi pelayanan yang diberikan oleh akuntan, dulu ya. Pelayanan atau layanan. Jadi akuntan publik itu menyediakan jasa-jasa. Yang pertama ada jasa atestasi. Kata kuncinya jasa ini tuh berhubungan dengan pernyataan pendapat, atau si akuntan ini akan memberikan pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi jasa ini berhubungan dengan audit tadi, mengaudit, mereview, dan lain-lain. Jadi berhubungan dengan memberikan pernyataan. Jadi bisa mengaudit, bisa mereview. Yang kedua ada jasa mengatestasi.
Jadi kita kan udah tahu nih, kalau jasa atestasi kalau ada non berarti kebalikannya. Berarti kalau misalnya non atestasi itu tandanya tidak memberikan pernyataan, tapi bisa berupa jasa seperti konsultasi, manajemen, kemudian perpajakan, dan bisa juga kompilasi. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang akuntan publik itu seperti apa. Jadi dari mulai tadi ada pengertian, tujuan, kemudian kode etik, layanan, terus ada juga peran dan sebagainya yang menunjukkan bahwa akuntan publik ini sudah bekerja dengan baik. Jadi menurut saya pribadi, bagaimana cara menjadi akuntan yang baik itu sebenarnya adalah dia tuh paham apa itu tugasnya, perannya, tujuannya, dan dia juga mematuhi kode etik. Jadi menurut saya akuntan yang baik itu adalah akuntan yang mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan akuntansi itu sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai profesi akuntan publik. Semoga dapat bermanfaat bagi